Ini kopi sehat. Sehat, Kopi ya. Radik. Bismillah. Kalau kita lihat Pak Emil, guru kita kan dari awal sangat terbatas berdirinya Al-Furqan, terus meningkat dengan kualitas yang baik. Pak Emil pernah suan ke Jogja, ke Bandung kan untuk mencari ilmu dan juga mendengarkan teman-teman, dan akhirnya juga sekarang sudah ratusan dari karyawan kita si Al-Furqan Palembang. Pengen sih kita sebagai guru, sebagai karyawan mendapatkan pesan Pak Emil pada podcast hari ini. Apa sih pesan Pak Emil untuk teman-teman karyawan di SID Al-Furqan Palembang? Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa kemajuan ataupun yang seperti kita rasakan sekarang ini adalah merupakan kerja sama, ya, kerja bareng jamaah, bukan karena saya, bukan karena siapa-siapa, tapi doa dan kerjasama berjamaah. Ini bukti daripada sebuah kerja berjamaah yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena kerja bareng bersama, Kerjasama dan doa tadi. Doa yang terkabul, makanya jadilah seperti ini. Nah, apa yang bisa diambil dari hikmah seperti ini ya? Hikmahnya adalah bahwa kita baca coba surat Al-Kautsar, surat pendek ya, kayak ringan-ringan aja ya. Saya ambil dikutip dari Al-Kautsar aja lah. Al-Kautsar itu artinya kenikmatan. Kenikmatannya. Jadi ina atau ini kan sering dipakai nih, bacanya suratnya pendek bener, Al-Ikhlas segala macam, tapi maknanya, Masya Allah. Jadi ina atau ina Al-Kautsar. Apa artinya? Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Terus kalau sudah diberi nikmat, disuruh apa kita ini? Suruh Fasolli, sholat. Sholat itu kan taatlah sama aku, kata Allah. Fasolli di rabbika wanhar. Ya. Wanhar itu berarti berkurbanlah. Ini kan surat kurban ya, ya. Sudah sholat berkorbanlah. Korban itu berarti jual beli sama Allah ya, berkorban. Korban itu macam banyak makna. Guru di sini semua juga berkorban, memperjuangkan untuk menciptakan generasi unggul. Ya, berkorban belajar waktu segala macam. Inna sani'aka huwal abtar. Nah, kalau kau tidak melakukan yang seperti yang diinginkan Allah, maka terputuslah dari rahmatku. Nah, karena ada 3 hal di situ ya, bahwa kita sudah dikasih nikmat, disuruh taat, ya, dan disuruh berjuang, berjuang. Nabi Ibrahim dulu ketika mau menyembelih itu kan berjuang dengan dirinya, ya. Anak kesayangannya yang ditunggu sekian tahun, yang didoakan 86 tahun itu, tiba-tiba Allah perintahkan suruh sembelih. Makanya ada surat Al-Kautsar ini. Nah, dan maknanya sekarang berkorban itu ya, berkorban bagaimana untuk bisa menegakkan Islam ya, syiar Islam dan sebagainya, pendidikan Islam. Dan kalau kau tidak bersyukur, tidak ingat itu semua, kata Allah, terputuslah dari rahmatku. Kalau sudah terputus dari rahmat, mau sedih kita ya, tinggal nunggu suulnya jadi. Nauzubillah min zalik. Jangan pernah terjadi. Jadi kalau bisa kita capai rahmat Allah gitu. Nah, berkat itulah makanya saya pesankan kepada seluruh guru-guru semua, karyawan ya, tentunya duluan kepada diri sendiri ya, bahwa carilah cinta ini, rahmat Allah ini. Jadi kalau beribadah, kan katanya kerja ibadah. Tapi apa? Maksudnya apa ibadah? Mau dapat pahala? Nggak usah. Mikirnya bagaimana kita bisa mencintai Allah. Makanya kata Allah, kalau engkau mencintaiku, aku akan lebih mencintaimu. Ya. Jangan khawatir, Pak. Udah, apalagi yang mau ditakutin. Betul. Ya. Karena hidup ini kan tinggal 2. Nunggu apa? Nunggu waktunya sholat, nunggu ajalnya datang. Kalau kita sudah cinta sama Allah, berarti kan tidak mencintai dunia lagi ya, mencintai kehidupan yang akan abadi. Jadi senang rasanya bahwa kita nanti akan ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah ya, saya juga merasakan ya, menghadapi sebuah ciri-ciri kematian yang husnul khotimah. Jadi itu gunanya kita belajar Quran, belajar hadis.
Jadi sebelum ada peristiwa yang membuat kita akan down, baca bagaimana ciri-ciri manusia itu ketika dicabut nyamannya menjadi husnul khotimah gimana. Nah, ketika kita dapatkan itu dalam orang yang paling dekat dengan kita, sungguh kita bahagia. Tinggal kita sendiri. Ya, bagaimana kita bisa seperti itu enggak? Itu yang takut. Makanya ketika setiap sholat itu dikatakan bahwa ketika takbir itu sudah masuk ke dalam, besok kita jangan-jangan meninggal. Nah, enak lah itu. Itu yang bikin khusyuk kan. Makanya ada orang nangislah sholat atau gimana itu karena dia rasakan bahwa sebentar lagi ini dipanggil. Tapi kalau sudah selesai, semangat lagi. Itu bagian daripada cinta, ya, cinta kepada Allah. Nabi-nabi dites semua. Cinta nggak sama aku kata Allah. Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua kan dites. Dia lebih cinta mana? Lebih cinta kepada benda atau kepadaku? Jadi intinya ini adalah bagaimana Allah itu ridho. Ya, keridhaan Allah itu karena kita ridho juga menerima apapun yang ditakdirkan. Udah kuncinya itu aja deh. Semua guru peganglah ini, ridholah kepada takdirmu. Takdir itu sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz, bisa dirubah bisa dengan doa. Doa yang dikabulkan adalah orang yang dicintai. Gampang kan? Sederhana ya. Dicintai yang menciptakan kita. Iya. Tapi kita yang duluan dong. Ya, kita dulu. Mau dicintain istri kita, calon istri kita duluan sebagai laki-laki berarti. Itu dicintai. Dia ya. Dan Allah akan mencintai kita lebih dari yang kita cintai. Dan tetaplah waspada. Karena orang-orang yang menuju kepada cintanya Allah itu akan dibenci dan tidak disukai oleh iblis laknatullah. Sering saya dengar. Wah, itu yang makanya ketika kita naik tingkat yang tadi Ustadz bilangin, kemarin kopral, besok dikirim sersan ya. Terus dikirim yang lebih ahli. Iya. Nah, jadi ujiannya saya dengan ujiannya siapa beda. Mungkin saya sudah lolos yang ini, nah dicari lemahnya saya di mana. Dikirim lagi masuk. Ya. Jadi kan iblis itu kan masuk ke relung hati yang kita yang mana yang paling lemah. Misalnya suka ngomongin orang, nah itu kan. Nah, ketika ini nggak ngomongin orang lagi, sudah selesai. Ada lagi, kita diomongin orang, bagaimana perasaan kita? Oke. Iya kan? Gibah kan, gosip-gosipin, udah nggak lagi aku, udah mau gibah-gibah lagi. Nah sekarang mendengar kita diomongin orang, bagaimana kita menerimanya? Ini kan, jadi insya Allah ya, daripada semuanya saya pesankan tetap istiqomah ya. Pekerjaan kita ini adalah pekerjaan amal ibadah, amal jariah. Amal jariah. Pertahankan terus lembaga wakaf ini, semoga terus akan menjadi amal jariah kita nanti. Kalau kita nanti sudah nggak ada, yang melanjutkannya nanti amanah dan terus saja mengalir. Kalau teman-teman guru nanti nonton, insya Allah adem ini. Insya Allah semuanya ya, masuk juga ngadem-ngademin saya juga. Ini kan ngomong untuk ngademin juga. Saya kalau ngobrol sama Pak Emil kali ini kayaknya terikut suasana. Ya, enak banget dengarnya. Aura ya. Auranya, ya, jadi mudah-mudahan nanti berubah ya. Hijrah juga saya, hijrah lebih baik lah. Ya. Kita sudah hijrah, tapi kita akan menghadapi ujian yang lebih berat lagi. Levelnya berbeda. Kita ini insya Allah lah, mudah-mudahan di tempat yang jannah ini, mudah-mudahan ini di salah satu tempat juga pijakan surga di Al-Furqan ini. Kita sudah menyatakan diri pada Allah untuk jadi orang baik, ingin hijrah. Tapi kan tidak berhenti di situ aja. Selama masih ada nafas ini terus diuji. Betul. Makanya kuncinya itu tadi, ridho. Kita juga mau cari ridho Allah kan, nggak cari yang lain-lain. Betul. Ridho. Kita ridho menerima ujian, ridho kepada Allah. Apa ridho? Ditinggal orang yang dicintai, kalau nggak ridho saya nangis-nangis terus sampai hari ini. Lemes saya. Makanya. Terbayang-bayang. Apa caranya? Kuat. Coba kalau dibilang kuat, tapi ketika dia sedih. Pasti. Ya, karena saya masih ada di kamar yang sama, mencium bau yang sama, melihat foto yang sama. Saya ini manusia biasa ya. Betul. Nah, cuman tidak diposting nangisnya kan? tidak di WA kita enggak. Nangisnya itu dengan doa bahwa kita sebagai suami ridho kepada istri kita, dan itu kunci surga untuk istri. Ingat, yang punya istri ridholah kepada istrinya. Karena itu yang diharapkan sama istri. Hapus semua dosanya kalau kita meridhoinya. Aku ridho ya Allah kepadanya.
Tempatkanlah di tempat yang terbaik di surga-Mu ya Allah, dan bangkitkanlah bersama Rasulullah sallallahu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu. Amin. Udah, itu tembus langit itu. Udah. Kemudian baru mikirin kita gimana sekarang nih. Udah doain. Bisa nyusul Tapi yang baik kita mendoakan biasanya kembali. Amin. Ya, kembali. Doa yang baik untuk kita Kembali juga. Makanya jangan pernah pelit-pelit mendoakan orang lain. Ya. Setiap ketemu orang, Masya Allah, apa kabar? Semoga sehat. Ya. Semoga bertambah rezeki. Semoga kita ini ucapkan. Jadi kalau misalnya orang juga mendoakan kita, amin, jangan amin aja, balikin lagi. Semoga ini juga enak kan? Iya. Saling mendoakan. Oh ya amin, di WA kan juga gitu. Semoga sehat ya Pak, amin. Semoga juga. Balas juga dengan kalimat-kalimat yang gitu. Indah ya Islam ini ya. Indah. Karena salam pertamanya aja udah indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aslinya aja udah berat banget itu artinya itu. Iya kan? Udah doakan. Warahmat. Barokah. Rahmat barokah. Salam ketemu pertama, tambah lagi saling mendoakan. Itu melunakkan hati ya. Iya. Oke, jadi kuncinya teman-teman ridho dan tetap istiqomah. Mudah-mudahan kalau yang lain-lainnya bonus lah Pak Emil ya, nyusul ya. Ya itu sudah janji Allah ya. Kalau kita belajar Al-Quran, kalau menjadi orang yang ridho, itu kalau kita cari lagi kaitan ayatnya, senang kita, bahagia. Oh ternyata begini, oh ternyata begini. Kemudian dalam kehidupan nyata memang iya. Betul. Ternyata kita aja yang nggak bersyukur. Iya. Ternyata iya. Nah, kita nih nggak bersyukurnya suka banding-bandingkan diri sendiri dengan yang lain. Kok dia gini ya? Kok wakil kepala sekolah saya enggak? Ternyata dia jadi wakil kepala sekolah lebih kurus, lebih saya segar ya. Belum tentu ya. Syukuri ya. Oke. Baik, tentunya apa harapan kita juga para guru harus memberikan yang terbaik Pak Emil. Iya. Sudah yang penting kita sudah ridho, istiqomah, insya Allah apa yang dilakukan guru-guru juga. Ya saya setuju, yang paling setuju dengan statement Pak Emil itu mengenai hidup ini menunggu dua. Iya. Menunggu sholat. Waktunya sholat dan waktunya dipanggil. Jadi kita podcast nunggu sholat juga kan? Iya. Apa tahu nanti sudah ini ada yang dipanggil. Iya, betul. Belum nggak tahu. Ini nggak usah takut ya, memang udah tiba waktunya. Tapi dalam doa tetap minta panjang umur. Ya. Karena kita tahu dosa-dosa kita masa lalu ini dihapuskan nggak sama Allah. Was-was itu kan udah terus. Betul. Zaman dulu kan banyak dosa nih. Memang katanya kalau udah puasa Ramadan, fitrah, tapi kita nggak boleh tinggal begitu aja. Nah, banyak dosa-dosa kita yang kita nggak sengaja di hari-hari ke hari. Jadi ketika mau sholat itu ya tetap aja nangis minta ampun ya. Nabi Muhammad aja yang dijamin masuk surga, berapa kali beliau baca Astaghfirullahaladzim. Malu ya rasanya. Malu. Astaghfirullahaladzim. Nah, jadi ibadah sombong ya. Harus sombong itu adalah sifat iblis yang pertama kali. Ketika Nabi Adam diciptakan, sombong itulah yang menyerumuskan iblis ke neraka jahanam. Jangan merasa ibadah paling tinggi. Ya, karena kan tidak mau menghargai bahwa Nabi Adam diciptakan dari tanah kan. Malaikat menghargai. Nah, dia nggak mau. Sombong. Nah, jadi kalau kita sombong itu adalah sifat iblis. Temannya Fir'aun. Itu semua kerabat-kerabatnya. Jangan sampai sombong. Nah, kalau nggak sadar ya cepatlah minta maaf. Karena maaf itu dua. Maaf, minta maaf sama Allah dan minta maaf sama orang yang tersakiti. Jangan didiemin kalau sakit ya. Jadi saya sering misalnya ngomel ya sama misalnya Pak Agus misalnya bagian umum. Mana Pak Agus sudah dibilangin begini, itu kan pekerjaannya. Ya. Pergi ya, pulang-pulang balik lagi. Kalau ada kalimat saya yang ini maaf ya Pak Agus ya. Ini dalam rangka pekerjaan kita tetap bersaudara. Iya Pak, nggak apa-apa Pak, emang saya salah. Saling maafkan, dibersihkan langsung. Karena kadang-kadang kita terlepas ya, marah, kesel. Kalau rapat juga boleh. Kemudian dia terzalimi hati, ya Allah, itu jangan sampai terjadi di sahabat-sahabat kita ketika terjadinya. Kalau bisa pemaaflah, jadilah pemaaf. Kalau ternyata terlepas marah, membuat orang tersinggung, minta maaf lah. Ya.
karena itu penting ya. Jadi ada kejadian nih, kalau boleh cerita sedikit, ada seorang istri yang sakit kanker segala macam, kemudian ketemu sama, saya bilang, dan sudah berpisah dengan suaminya, coba minta maaf sama suaminya. Itu kan udah mantan, nggak apa-apa, mintalah maaf. Oke. Mungkin ada ganjelan, udah minta maaf sama Allah, enggak, antar manusianya kan belum. Ya, minta maaf, dan ketika ketemu lagi, alhamdulillah sudah seger ya, rambutnya tidak rontok, semuanya ini. Saya bilang itu mungkin bagian dari sekarang. Carilah orang-orang yang dulu pernah kau sakiti atau apa, mintalah maaf, karena itu juga jadi obat. Karena iya, seperti ada yang lepas ya. Kita juga kalau berantem sama istri, bertengkar kan ganjil ya. Nah, nanti kalau misalnya udah baikan, lepas. Ya betul, ganjil. Nah, itu curhat ya. Nah, gitu kan. Ganjil. Jangan dibuat lama-lama marah itu, karena itu salah satu sifat setan. Jadi jangan khawatir sama Pak Emil ya. Kenapa? Kalau kami merasa kami bersalah, Pak Emil sama Pak Emil minta maaf. Ya, maaf itu kan adalah kalimat yang indah ya. Bahwa hidup itu adalah saling maaf memaafkan, saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai. Gitu ya. Jadi nggak usah takut-takut ya. Dan maaf itu hal yang mulia ya. Kalau orang nggak terima ya sudah, itu urusan dia sama Allah SWT. Yang penting kita sudah selesai dari diri kita. Sudah selesai. Kan ada tuh yang nggak mau, ngapain minta maaf. Aku sudah sakit sekali. Itu. Nggak ada. Kalau ada yang bisik-bisikin terus. Iya, berarti kuat itu. Ya. Mayor mungkin. Ya. Setannya. Ya, kan kita harus lihat ya sifat-sifat setan apa ya. Jangan dipakai sifat-sifat setan itu. Iya. Oke. Baik, Pak Emil, tidak terasa waktu kita, tapi ada satu pertanyaan terakhir untuk Pak Emil. Apa harapan Pak Emil untuk Masjid Al-Furqon yang sudah 20 tahun berdiri ini? Silakan. Oh iya, kalau harapan sih, harapannya tetap semoga Allah menjaga lembaga ini terus tetap eksis ya, untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan Islam. Ya. Amin. Itu yang kita harapkan, dan cita-cita kita terus maju ya, terus bisa menjadi solusi bagi orang tua murid untuk mendidik anak-anaknya, dan juga menjadi tempat yang baik, yang layak buat kita semua yang bekerja di sini. Ya. Sehingga membawa kesejahteraan, kebahagiaan, dan kemakmuran bagi semuanya. Ya. Itu harapan, dan kita tetap berharap nanti ketika kita sudah nggak ada lagi, itu terus menjadi amal jariah buat kita semua yang terlibat di sini. Itulah yang dicari, karena hidup itu kan ada awal, ada akhir ya. Selain kebaikan untuk wali siswa, untuk anak-anak, semuanya masuk karya, melingkup semua. Jadi makanya kan kebaikan itu tidak akan tertukar ya di mata Allah, akan kembali kepada kita sendiri. Jadi jadikanlah ini untuk kebaikan, bermanfaat buat umat, dan ini adalah milik umat, bukan milik Emil Rosmali, bukan milik siapa-siapa ya. Ini milik umat, sehingga kita jadi enteng ya. Kita nggak pernah susah ini hilang dari kita atau apa ya, karena ini milik umat Islam. Dan itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai nazir, laksananya aja ya, laksananya. Yang dikumpulin apa? Tabungan akhiratnya. Ini kan kadang-kadang orang, tabungan dunianya yang dipenuhin, akhiratnya enggak. Kalau misalnya yang akhiratnya yang banyak ini, tabungan dunianya cukup, terima kasih. Ingat ya? Terima kasih. Oh, itu makna. Kalau sudah terima, segera dikasih. Yang buat kita yaitu apa? Yang dulu 3 saja ya. Yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai usang, tabungan akhiratnya, amal solehnya yang abadi. Ya. Insya Allah itulah pesan sama semua ustadz bunda guru-guru ya. Oke. Kalau last statement Pak Emil untuk Al-Furqon, silakan ucapkan selamat milad untuk Masjid Al-Furqon. Ya, ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, selamat milad kepada Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita di sini, amal soleh kita. Amin. Dan semoga Allah meridhoi apa yang semua kita lakukan di sini, karena semua kita lakukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan tentunya salawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mungkin itu saja. Oke, baik pemirsa Furqan Lovers, demikianlah alhamdulillah saya bahagia sekali hari ini ketemu Pak Emil. Alhamdulillah berkesempatan hadir di milad ke-20 Syed Al-Furqan Palembang. Mengabdi untuk negeri, mudah-mudahan Pak Emil sehat, semuanya sama-sama, panjang umur, berkah, semuanya sama-sama, amin, masuk surga semuanya, amin, 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 amin. Doa luar biasa. Saya sangat senang sekali teman-teman. Sama saya juga senang. Ya. Mudah-mudahan Pak Emil dan si Al-Furqan terus jaya dan kita semua dapat dalam keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin semuanya ya. Pemirsa, demikianlah podcast kita bersama Direktur Syed Al-Furqan Palembang, Bapak Dr. Andes Haji Emil Rosmali SEMMM Hum. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan yang belum menyalakan tombol lonceng, kami persilakan menyalakan tombol lonceng karena memang banyak podcast dan kegiatan kita lain Pak Emil. Nanti kalau nyalakan tombol lonceng kan nanti ada notifikasi seperti itu. Dan juga kalau bermanfaat silakan di share. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.